Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Zakonek Perdana Wijaya dengan NPM 237588008. Dan pada hari ini teman-teman semuanya, kita akan kita akan melakukan praktik ya terhadap beberapa lab yang ada pada modul 2. Nah, di sini sebenarnya untuk labnya sendiri itu tidak terlalu praktik ya, tapi lebih banyak ke dalam menjawab pertanyaan seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke lab pertama, yaitu 2.1.9. Agak lama ya teman-teman. Oke, nah di sini ini sudah. Oke, sebentar ya. Sekarang kita akan masuk ke lab ini ya, lab compliant requirement and local restriction. Jadi ini kita pada lab kita ini kita akan mengkomplitkan following objektif. Yang pertama, research penetration testing service provide base security consultant for complementary framework, conduct a search penetration testing companies. Kita masuk dulu yang pasti ke sini. Kita cek, yang penting kita punya PC atau mobile device dengan internet access. Pertama, conduct a search pen testing companies. Using a favorite search engine, conduct search for consulting companies that provide compliance and regulation testing service. From your solution identify bla 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 bla. Oke, sekarang kita coba cari ya di sini aja. Pertanyaannya adalah search konsultan perusahaan konsultan yang memprovide compliant dan juga regulasi tentang penetration testing service. Perusahaan apa yang menggunakan compliance dan regulasi dalam pen testing? Ya, oke. Bvendor, Widya Security. Kita coba cari Revit ya, Revit 7. Revit 7 kayaknya. Sebentar, coba kita cek ya di praktikum 2 ini. Kayaknya di sini soalnya saya udah beberapa kerjain ya. PC apa namanya? Rapid 7. Coba kita cari Rapid ya, bukan Revit tapi Rapid. Rapid 7. Bagaimana sih penulisannya? Rapid 7 ya, benar kok. Rapid 7. Ini ya. SecOps. Berarti kita masuk ke Rapid 7 ya di sini. Pengadanya misalkan kita ada di Rapid 7. Rapid 7 misalkan. Kita ya Rapid 7 tuh kan. Cari misalkan Rapid 7 terus websitenya apa misalkan. Websitenya kalau Rapid 7 itu di rapid.com ya di sini. Rapid7.com. Kita masukkan dia ke sini. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk apa component domain? This company provide penetration testing service. List the domain and give brief description of the focus each. Nah, di sini kan kita dijelasin ya. Coba kita cek dulu ya. Di situ ada HIPAA nih ya. Jadi kenapa sih domain company itu harus melakukan buat apa sih adanya komplain domain dus pada company yang memprovide atau melakukan
Penetration Testing Service. Nah, jadi itu ada yang namanya PCD, PCI DSS nya ini dimana dia ini ngomongin tentang payment card, industri data, security standar dan lain sebagainya. Lalu ada HIPAA atau Health Insurance Portability and jadi ada HIPAA ya, ini dia memberikan pengamanan pada informasi tentang pasien ya, pasien kesehatan, pokoknya pasien kesehatan dan juga kesehatan, dan juga pembayaran pada jenis-jenis kesehatan seperti itu. Lalu pun ada GDPR. Nah, GDPR ini General Data Protection Regulation. Ini adalah undang-undang Europe ya, tentang regulasi organisasi yang bisa melakukan personal how people can access data about them gitu. Coba kita cari apa maksud dari GDPR. Sebenarnya ada sih di atas. Apa maksud dari GDPR? Jadi GDPR itu adalah General Data Protection. Peraturan Perlindungan Data Umum adalah undang-undang privasi keamanan data yang dibuat oleh Uni Eropa yang berlaku di setiap organisasi mengumpulkan, menggunakan atau menyimpan data pribadi warga negara di Uni Eropa yang memperlukan fisik organisasi tersebut. Tujuannya adalah untuk memenuhi hak-hak privasi individu dan memberikan mereka kendali yang lebih besar atas informasi pribadi mereka. Jadi GDPR ini untuk misalkan semacam organisasi ya, untuk tidak melakukan semena-mena tentang personal data yang ada pada warga negara seperti itulah ya. Terus ada NYDVS Stability Regulation. Regulasi ini berlaku di New York. New York Insurance Company ya. Regulasi ini insurance company, bank, and financial service institution to assess their cyber security risk profile. Lalu ada FISMA. Jadi New York Department of Financial Service Cyber Regulation ini, regulasi ini berlaku di New York ya, untuk asuransi companies, bank, financial service, institusi to assess cyber security risk people. Risk profile. Nah, ada pun juga FISMA atau Federal Information Security Management Act. This act berlaku di Federal Agency untuk develop dokumen yang kita log out dulu WA dulu ya teman-teman, biar nggak masuk notifikasinya. Once knowledge resource regarding common framework are available to company website. Apa nih maksudnya? DeepL ya, coba kita ketik DeepL. Cek DeepL maksudnya apa? Apa saja sumber daya pengetahuan mengenai kerangka kerja kepatuhan yang disediakan di situs web perusahaan? Bahasa Inggris ya. Apa sebenarnya pengetahuan? Oh nih. Oh, jadi dia ditanya apa aja sumber daya mengenai kerangka kerja kepatuhan yang terjadi di situs web, kayak semacam itu ya, framework apa saja yang tersedia pada company website regarding compliance. Berarti yang berhubungan dengan itu ya.
research. Oh ini ya, ada webinar, ada event, ada blog ya, ada tool, extension, relation, dokumentasi, cyber security fundamental. Jadi kalau ditanya apa saja sih kerangka kerja kepatuhan ya, untuk maksudnya itu tuh yang tersedia itu ada banyak ya yang bisa kita lihat di researchnya. Ada webinar dan lain sebagainya ya. Who are the company major customer? List last 3. Who are the company major customer? Apa ya maksudnya? Include well-known name as a Domino's, Discovery, Ford, and Ken-Gage. What award or recognition has the company receive? Kayaknya apa saja pengetahuan ya, pengetahuan apa saja yang telah diterima perusahaan. Coba kita cari ya, penghargaan atau Rapid 7 ya. Tapi sebenarnya melakukan atas program kesehatan termasuk penghargaan keunggulan dalam kesehatan dan kesejahteraan di tempat kerja. Biovis Telegraph IT Award pengakuannya menggarisbawahi komitmen Rapid 7 terhadap kesehatan dan kesejahteraan karyawan yang didukung oleh berbagai manfaat karyawan program, contohnya keunggulan dan kesehatan dari tempat kerja, program kebugaran, fasilitas kantor, dan lain sebagainya. Ini nih penghargaan dan pengakuan. Kita cek ya di Rapid 7 minimal 3 ya. Rapid telah telah dinobatkan sebagai pemimpin dalam IDC Marketplace penilaian vendor SIM seluruh dunia untuk UMKM 2024. Penghargaan terkini vendor keamanan tahun 2024 CRN ya. Lalu keunggulan dalam kesehatan kesejahteraan di tempat kerja, lalu solusi SIM terbaik 2024 oleh AC Award Eropa, seperti itu. Ada 3 juga ya, ada 6, ada banyak juga ya yang bisa kita cek di sini. Asal Ferry, ada Berlin. Penasesan Consultant Company. What's name of the company? Coba kita cari Politeknik aja ya, kita cari Politeknik misalkan. Politeknik Negeri Lampung seperti ini. Ya, kita cek aja Politeknik Negeri Lampung. Websitenya ya ini ya, polinala.ac.id ya. Terus complaint domain, the company preference for list the domain, give a precision of focus each. Apa itu maksudnya? Kok del L learning books ya? Kok nggak banget ya? What compliance does the company provide penetration testing service for? This is the domain. Sampaikan jawaban bidang kepatuhan apa saja yang dilayani oleh perusahaan dalam melayani penguji. Berikan deskripsi singkat tentang fokus. Berarti ini tentang bidang kepatuhan apa saja yang dilayani oleh perusahaan dalam pengujian penetrasi. Berarti bukan politeknik ya teman-teman. Berarti bukan politeknik. Berarti kita lanjut aja ke Rapid 7 ya, tadi masih yang tadi ya. What common domain and focus each? Domainnya itu Raspberry Pi. Coba kita cek di ini ya, di Rapid 7.
PCID DSS, HIPAA, crowdstrike.com ya. Kita cari crowdstrike.com ya teman-teman. crowdstrike.com. Crowdstrike. Untuk domain kepatuhan apa saja perusahaan penyediaan. Ya pokoknya dia pasti ada PCI DSS, terus HIPAA, CMC, FedRAM dan lain sebagainya. Lalu juga CrowdStrike itu menyediakan sumber daya yang luas meliputi Global Threat Report seperti itu. Coba kita cari ya. CrowdStrike kemarin saya udah coba cari sih, dan saya ngide aja tadi Politeknik. Oh, CrowdStrike bukan CrowdStrike. Sorry. Nah ya, terus kita dicoba di CrowdStrike. Nah untuk domain kepatuhan apa saja di perusahaan ini menyediakan layanan. Layanan penetasan testing apa saja yang melakukan ini ya, CrowdStrike. Lalu apalagi sumber daya pengetahuan apa saja mengenai kerangka kerja kepatuhan ya. Bisa kita lihat juga di sini ya, di research ada CrowdStrike University, Cybersecurity 101, hands-on workshop, touch up product videos, dan lain sebagainya. Ada blog, ada lain sebagainya ya, bisa kita lihat juga di situ. Maaf ya, agak sedikit nge-lag. Tadi kita ada kedua. Nah ini komponen 3 ya sama aja lah ya, tadi seperti tadi tidak kenal harus apa, terus dia udah dapat customer manajernya kayak mana aja. Lalu kita reflection ya, apakah company di negeri kamu sudah melakukan follow compliance framework that imposed by other country? If so, what else for filing to meet the requirement? Apakah company pada itumu, negaramu sebenarnya sih di company dan saya apakah ada yang patuh dengan apakah perusahaan di negara Anda diwajibkan untuk mematuhi perangkat kerja kepatuhan yang ditetapkan oleh negara lain? Jika iya, apakah jika tidak memenuhi syarat dan kerangka tersebut, apakah ada sanksi dikenakan jika tidak diperangkat tetap? Ya benar banget. Jadi di Indonesia sendiri itu memang banyak yang mungkin masih belum banyak yang menggunakan seperti HIPAA, lalu PCI DSS itu. Jadi banyak sekali yang pasti banyak kebocoran data kayak akhir-akhir ini kan ada kasus yang data BPJS kesebar lah, padahal kan itu ada HIPAA itu ya untuk kesehatan. Jadi kalau misalkan tentang pembayaran BPJS itu bisa kesebar datanya, ya itu akan terjadi bahaya dan itu pasti ada gugatan pidana seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke lab berikutnya ya. Lab berikutnya di sini pre-engagement scope and planning. Oke, addressing table data center, objective background scenario, IT director, CEO,
Analysis the information obtained from the client. Nah, di sini udah beberapa saya jawab ya teman-teman di bagian ini ya. Jadi, sorry. Nih, apa saja kekhawatiran keamanan terbesar kalian? Nah, jadi pada saat kita membaca ini ya, nah, dari kesimpulan bahwa kekhawatiran utama kalian itu adalah bahwa sistem inventaris dan pengiriman mereka itu dapat menjadi sasaran serangan ransomware. Hal ini dapat menghentikan operasional penyebab mereka tidak dapat memenuhi pesanan pelanggan tepat waktu dan mengakibatkan kerugian bisnis yang signifikan seperti itu. Nah, lalu ya pertanyaan keduanya, uh, what a server cluster network address range or application should be test, yaitu server cluster operasi rentang IP172, terus yang logistik dan aplikasi berbasis data milik SQL Server untuk mendukung sistem inventaris ya. Berarti kita nanti ngambil di rentan ini ya, IP address ini ya, rentan ini itu. Lalu apa sih specific server cluster network address range? Cluster server apa sih rentang alamat jaringannya atau aplikasi apa yang secara eksplisit tidak boleh diuji? Nah, ada kan nanti kan tadi kan sebagai CEO ada yang ngomong, IT director ada yang ngomong segala macam, ada pun beberapa yang tidak boleh diuji. Nah, yaitu administrasi, terus server dukungan yaitu Amazon, dan juga seluruh tentang alamat IP perusahaan, misalnya keuangan, TI, gedung dan lain-lain. Lalu apakah pengujian akan dilakukan pada lingkungan produksi langsung atau lingkungan pengujian? Nah, pengujian akan dilakukan secara hibrid ya, sebagai bahasa pengujian non intrusif akan dilakukan pada sistem produksi, namun pengujian yang berpotensi mengganggu pada server akan dilakukan pada sistem pengembangan yang dikonfigurasikan secara identik. Seperti itu. Ya, pokoknya jawabannya seperti itulah ya. Is social engineering permitted? If so, is limited. Apakah rekayasa sosial diperbolehkan? Jika ya, apakah dibatasi? Ya, jadi rekayasa sosial khususnya PC diperbolehkan, tetapi terbatas pada daftar alamat, email, staff, gudang, dan operasi yang akan diselesaikan oleh klien. Gitu. Oke. Nah, ini misalkan kita mau bikin scope worksheet ya. Nah, misalkan kita mau testing timeline sekitar minggu sekali, seminggu dua kali, seminggu tiga kali, terus dimana kita testingnya, bisa apakah di gedungnya kah, atau kita bisa WFA dan lain sebagainya, kita tinggal remote aja. Terus ini Windows settingnya mau berapa hari, terus untuk melakukan metode, untuk memberikan prefer untuk metode dan komunikasinya gitu ya, bisa dijelasin. Terus sensitive data handlingnya dan lain sebagainya. Oke, kita langsung aja ke ini ya. Nah, ini masih yang sama kayaknya ya. Ini mah yang sama ya teman-teman. Ini sama ya. Berarti kita langsung aja ke 2.3. Nah, di sini kita harus melakukan complete following objective. Research approach ethical decision making, research code of ethic, develop your own personal code of ethical conduct. Kamu confront with an ethical dilemma. What do you consider when making a decision? Suppose you find USB flash drive in the computer lab, what would you do? A student in your class say they found a site on internet that has the class exam a quiz with answer. Coba kita bahasa Indonesia kan dulu ya. Sudah pasti kita ini aja, kita DPL aja deh kalau isu ya.
Kita dipelin aja kalau begitu, karena ada beberapa bahasa yang emang sulit dimengerti bagi saya yang bukan berbahasa yang asli bahasa Inggris. Ketika dihadapkan pada dilema etika, apa yang Anda pertimbangkan saat mengambil keputusan? Misalkan Anda menemukan flash drive USB baru di laboratorium komputer, apa yang akan Anda lakukan? Seorang siswa di kelas Anda mengatakan bahwa mereka menemukan situs di internet yang berisi semua ujian dan kuis kelas beserta jawaban. Apa yang Anda lakukan? Bekerja di bidang keamanan siber tidak selalu tentang mengadakan serangan cyber. Sebagai spesialis keamanan siber, organisasi Anda memungkinkan kepercayaan Anda tentang data pelanggan yang paling sensitif. Anda akan dihadapkan pada dilema, etika, dan lain sebagainya. Fokus laboratorium ini adalah meneliti pendekatan dan perspektif mengambil keputusan etis selanjutnya. Jadi pada lab ini kita akan melakukan kegiatan etis ya, atau melakukan sebuah pertanyaan-pertanyaan etis seperti itu. Coba kita lihat riset utilitarian ethics. Penilaian etika utilitarian tentukan prinsip dasar mendasari pendekatan etika utilitarian. Kita show answer aja. So include principle of maximum greatest good of for most people. Kita cari juga ya, apa itu underlying. Kita cari underlying principle for utilitarian ethics. Kita kasih tulisannya. Tulisannya apa sih? Pendekatan etika adalah kerangka konsekuensi jelas di mana tindakan paling etis adalah tindakan menghasilkan kebaikan keseluruhan terbesar bagi jumlah orang yang terbesar. Oke. Jadi kita mendefinisikan oleh principle for the. Jadi kita harus melakukan kebaikan terbesar ya untuk kebanyakan orang seperti itu. Lalu principle for right approach ethical decision making. Jadi apa ini nomor 2 ini kita cari ya. Kita artikan dulu dalam bahasa Indonesia. Tentukan prinsip dasar dari pendekatan hak dalam mengambil keputusan etis. Yang pasti aksi yang kita lakukan itu tidak aksi yang kita lakukan itu selalu tentang kebaikan dan harus di jalan yang benar, dan kita harus respect terhadap individu lain atau yang lain tentang bagaimana mereka hidup gitu ya, mengambil keputusan yang etis. Coba kita coba searching ya, maksud dari langkah ini apa kayak mana. Berdasarkan hak rights, setiap individu memiliki hak-hak fundamental seperti hak privasi, ya kebebasan, kehidupan, persetujuan bebas yang harus dihormati dan dilindungi oleh tindakan yang etis seperti itu. Teliti pendekatan kebaikan umum dalam mengambil keputusan. Jelaskan prinsip dasar pendekatan kebaikan umum dalam mengambil keputusan. Jelaskan prinsip dalam pendekatan kebaikan umum. Jelaskan prinsip dasar pendekatan kebaikan umum dalam pengambilan keputusan yang etis. Yang pertama, kita harus mikir juga bahwa keputusan yang kita ambil ini berguna untuk orang lain atau tidak, atau keputusan yang kita ambil ini malah jatuhnya untuk menjatuhkan orang lain. Nah, karena itu misalkan kita dalam ethical hacker ya, kita kira nih kita menemukan bug atau kita menemukan kerentanan pada suatu website atau server atau dan lain sebagainya. Apa yang kita harus lakukan?
kalau misalkan kita ikut dalam perlombaan bug hunting, mungkin kita akan melaporkan ke dalam bisa jadi kita bisa melaporkan hal tersebut pada company yang sedang kita cek rentanannya seperti itu. Tapi ada juga memang beberapa perusahaan yang merasa itu adalah hal yang tidak baik. Tapi ada juga meskipun nanti kita meskipun pada ujung-ujungnya kita tidak tahu akan terjadi seperti apa, misalnya contoh bisa jadi kita nanti malah yang kena imbasnya karena coba-coba melihat kerentanan pada server lain gitu. Tapi ini bisa jadi juga bahwa hal yang kita lakukan itu adalah hal yang baik gitu. Jadi tidak semua perusahaan itu senang dengan hal tersebut, tapi setidaknya kita bisa membantu perusahaan tersebut untuk melindungi data-data pelanggan ataupun data-data customer pada server tersebut seperti itu. Jelaskan berdasar pendekatan kewajaran dan keadilan. Ini maksudnya apa ini? Saya nggak paham ini. Pendekatan dan kewajaran. Ketidakperpihakan, perlakuan setara, tidak dan pembagian manfaat serta beban yang pantas bagi semua pihak terlibat. Berarti kita tidak boleh egois ya, kita harus adil. Contoh kita dalam bekerja sama tim, atau kita emang sudah ada perjanjian gitu ya, perjanjian dengan salah satu company, misalkan kita melakukan ini dan nggak boleh bagian ini. Nah, kita melakukan sewajarnya aja yang dilakukan oleh company, dan itu harus adil dan tidak boleh, kita harus istilahnya kita harus jujur dan adil lah ya. Kita harus ngambil keputusan yang etis juga, dan kita tuh nggak boleh misalkan perusahaan mau ini tapi kita maunya yang ini gitu, itu tidak boleh ya. Seperti itu sih yang saya tangkap dari prinsipnya ya, melakukan setara. Dan juga kita tidak boleh dilakukan suap menyuap. Misalkan contoh kita disuruh perusahaan lain untuk melakukan pen testing, melihat apa kerentanan dari perusahaan lain. Tapi kita tidak boleh, misalkan contohnya kita disuap nih sama perusahaan lain untuk melakukan pen testing pada perusahaan tersebut. Nanti data-data yang kalian dapat dari pen testing tersebut kalian kasih ke perusahaan lain untuk menyerang perusahaan tersebut. Nah, itu juga tidak boleh ya teman-teman ya. Berdasarkan riset Anda, buatkan daftar bisnis punya 10 item. Daftar ini berurutan dari yang paling penting ke yang paling tidak penting. Sebagian besar organisasi mengambil kotak etik berdasarkan dokumen yang disusun. Kode etik teknologi informasi, kita cari ya. Kode etik teknologi informasi. Kita bikin 10 list ya. Mana yang paling penting. Nih, ini gimana? Lebih nih. Yang pertama yang pasti kita menghormati privasi data ya. Kan kita setidaknya membuat 10 item ya. Bersama penting yang tidak penting. Yang pertama, kita menghormati privasi data. Di media sosial zaman sekarang tuh privasi kita tuh kadang terlihat gitu. Nah, mungkin misalkan contoh ada salah satu teman kita yang tidak sengaja menunjukkan kartu rekening dia, KTP dia dan segala macam. Kita sebagai temannya atau sebagai orang yang baru melihat hal tersebut, kita tidak sebaiknya melakukan pencurian data tersebut, atau kita bisa omongkan orang yang tidak saja menampilkan KTP dia sendiri untuk diberi teguran seperti jangan kayak gini dan hal itu bisa membahayakan dia gitu sebagai macamnya. Lalu menghormati kekayaan intelektual. Nah, tidak menyalin atau menggunakan perangkat lunak pemilik tanpa izin. Nah, sebagai contoh misalkan nih kita membuat sebuah prototipe website. Kita punya teman yang tahu juga nih prototipe website kita, tapi tiba-tiba teman kita melakukan mencurilah ide kita tersebut. Nah, itu tidak boleh ya. Lalu melarang penggunaan ilegal, tidak menggunakan TIK atau tujuan jahat ya. Jadi kita tidak boleh tidak boleh memberikan malware, tidak boleh memberikan virus segala macam. Lalu kita harus berperilaku secara profesional
Ya, kita harus objektif, menjaga standar perlakuan tinggi, dan tidak menyalahgunakan posisi untuk kepentingan pribadi. Pertama, terus juga kita harus bertanggung jawab. Lalu kita juga menjaga keamanan sistem, melindungi dari informasi palsu, dan lain sebagainya. Lalu kenapa sih mencegah kode etik ini penting? Terus mengapa sih kode etik penting? Karena kita bisa mencegah kejahatan siber. Jadi untuk mencegah kejahatan siber itu dimulai dari kita sendiri, seperti itu ya. Lalu kita juga bisa membangun kepercayaan kita bisa membangun kepercayaan kepada orang lain, jadi orang lain percaya dengan kita. Lalu kita juga bisa menghadapi tantangan-tantangan baru, gitu ya. Cari kode etik peretasan etis di internet, kembangkan kode etik pada Anda sendiri bersama teman. Buatlah kode etik profesional pribadi dengan mengisi daftar minimal 10 item. Daftar ini adalah dari yang paling penting hingga yang tidak penting, dan tangan dokumen ini sebagai bentuk komitmen Anda. Ya tadi udah saya jawab ya, harus yang pertama-tama harus melindungi privasi orang lain, seperti itu, dan lain sebagainya yang udah tertulis tadi. Lalu apakah Anda tidak mengetahui adanya siaran keamanan siber di mana sebuah perusahaan dituduh bertindak tidak etis? Jika tidak, carilah ada kayak kemarin itu ada pun juga, kayaknya kemarin di Indonesia sendiri ada contoh kasus dari bank ya, bank tersebut kayaknya ada sih, coba kita cari ya. Contoh perusahaan Indonesia yang tidak etis dalam keamanan siber. Ya, nah, contoh kasus pelanggaran data akibat tidak ada, pokoknya inilah ya. Oke, contoh kasus pelanggaran data, pencurian data bank ini ya. Jadi di 2023 lalu ada Bank Syariah, yaitu dari peretas Rusia ya, di Login menyatakan bahwa mereka berhasil mengaktifkan salah satu server Bank Syariah pada Mei. Penanganan server ini tersebut mengakibatkan tidak dapat diaksesnya aplikasi mobile banking nasabah, yang itu biasanya juga kehilangan sekitar 1,5 TB data, termasuk data pribadi, nasabah, dan karyawan. Kejadian itu tergolong sebagai ransomware karena Logbit menuntut pembayaran sejumlah uang agar data tersebut tidak jual di dark web. Nah, seperti itu ya. Itu tidak etis, teman-teman semuanya. Bersama daftar kode etik Anda, item apa yang paling menantang dalam daftar Anda untuk diikuti? Menantang ini maksudnya sangat menantang kode etik saya atau gimana nih? Kalau menantang kode etik saya itu sangat menantang, yaitu bagian untuk melindungi privasi orang lain. Karena bisa kita lihat bahwa dari si Lockbit sendiri itu kan dia ingin menjual data pribadi orang lain, dan hal itu tidak boleh, gitu ya. Itu sangat menantang kode etik saya, seperti itu. Dan oke. Udah ya, mungkin itu saja sih untuk lab yang bisa dikerjakan, karena labnya cuma rata-rata pertanyaan-pertanyaan aja tentang kode etis yang akan saya lakukan nanti ketika melakukan kegiatan di kursus ini. Ini sebenarnya penting juga sih buat menanamkan kode etik kepada saya sendiri juga. Lalu untuk modul ketiga juga nanti mungkin akan saya kerjakan pada keesokan hari untuk video keduanya. Dan mungkin saya akan upload video yang ini dulu, dan saya akhiri untuk presentasi malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.